Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wal kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqu wa anil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa Banten TV yang baik hatinya, di dalam buku Tasawuf Modern karangan Profesor Dr. Hamka, Raja Iskandar Zulkarnain mengumpulkan pasukannya setelah sholat Isya. Titahnya adalah, wahai pasukanku, kita akan melewati sungai yang lumayan panjang. Persiapkan diri Anda dan ambil apa yang Anda kenai di kakinya. Di kerikil-kerikil itu ambil, masukkan ke kantong. Singkat cerita, semua pasukannya sudah sampai di ujung sungai tersebut. Setelah sholat subuh berjamaah, Raja Iskandar Zulkarnain kemudian mengumpulkan kembali pasukannya. Wahai pasukanku, saat ini aku ingin bertanya kepada kalian, siapa yang paling banyak atau yang tidak dapat dan lain-lainnya. Golongan pertama angkat tangan. Wahai rajaku, saya melewati sungai ini tanpa mengambil sedikit pun kerikil ke dalam kantong. Kemudian golongan yang kedua, wahai rajaku, saya beserta kawan-kawan setiap 1-2 langkah menemukan kerikil saya ambil, 1-2 langkah tidak aku ambil, terus jadi kadang-kadang diambil, kadang-kadang dia tidak. Kemudian dia masukkan hanya setengah kurang lebih dari kantong gitu. Dan golongan yang ketiga, wahai rajaku, ketika saya memasukkan kaki untuk mau melewati sungai yang begitu panjang, tidak ada 1 langkah pun yang tertinggal. Saya menemui kerikil-kerikil, saya angkat, terkadang kepala saya masuk ke dalam air, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, begitu sudah capek. Dan alhamdulillah sampai juga. Singkat cerita, ketika isyraq matahari terbit, Iskandar Zulkarnain, raja yang bijak ini, wahai pasukanku, silakan engkau buka kantong-kantong yang semalam, yang barusan engkau bawa ke pinggir sungai ini. Yang pertama, karena dia tidak ada apa-apa, ya biasa saja, karena tidak tahu. Yang kedua, ketika dilihat, subhanallah, itu adalah intan, bahagia, tapi setengah, tidak full kebahagiaannya. Yang golongan ketiga, Allahu Akbar, dengan begitu lusuh, begitu capek, dia mendapatkan kantong full penuh, isinya intan berlian. Pemirsa Banten TV yang baik hatinya, ini adalah gambaran bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ada kurang lebih 3 golongan. Yang pertama adalah dia melewati dari awal bulan puasa Ramadan sampai akhir puasa Ramadan, dia hanya menahan lapar dan haus, tapi tidak mendapatkan pahalanya. Dan golongan yang kedua, orang ini mendapatkan pahala-pahala. Terkadang dia ingat baca Quran, dia baca Quran. Ketika dia zikir, ingat, dia berzikir. Ketika dia rada semangat untuk sholat tarawih, Masya Allah, sholat tarawih khusyuknya luar biasa, sholat tahajudnya, sholat duhanya, dan lain-lainnya, berbagi dan lain-lain. Tapi terkadang-kadang, nah yang terakhir ini golongan yang senantiasa setiap hari, dari hari pertama tarawihnya tidak bolong sampai akhir. Al-Qur'annya dia baca beberapa kali khatam. Dia berbagi. Dia mengetahui bagaimana fadilah bulan Ramadan yang dia lewati dari awal sampai akhir. Pemirsa Banten TV yang Allah muliakan, Imam Al-Ghazali mengatakan kualitas orang-orang yang berpuasa itu terbagi 3. Orang yang awam, orang yang khusus, dan khususul khusus. Mungkin
Al-Fakir saya pribadi masih di kadar puasa yang awal, masih menahan lapar dan haus yang tidak jima, tapi terkadang mata masih melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Terkadang kuping kita masih mendengar kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya. Mulut kita kadang-kadang mengucapkan hal-hal yang bisa menyinggung orang lain. Maka kualitas yang kedua buat Imam Al-Ghazali, puasa khusus adalah orang-orang yang bukan hanya menahan lapar dan haus dan jima, tapi dia mampu menjaga matanya. Astagfirullahaladzim, selama dia bulan puasa dia tidak melihat, nonton TV dia jarangi, buka HP seperlunya saja. Kuping tidak lagi mendengar acara-acara gosip dan lain-lain, dia mendengar apapun yang merugikan orang lain atau dia dengar yang ghibah atau fitnah. Mulut, oh Ustadz, mulut saat ini mungkin dia tidak berbicara, mohon maaf, tapi tangan sekarang berbicara. Andaikan sahabat pemirsa Banten TV yang Allah muliakan berkomentar, membuat status di medsos, kemudian membuat orang lain tersinggung, maka menurut ukuran kualitas puasa yang kedua ini batal. Kemudian tangannya, kakinya dia jaga. Pemirsa Banten TV yang Allah muliakan, ketiga adalah puasa khusus. Ini bagaimana setelah dia bisa menahan lapar, haus dan jima, kemudian panca inderanya dia tahan, dia bisa menahan hatinya. Terkadang orang mampu dengan lisannya terlihat baik, tapi hati terkadang ada rasa dengki, dendam, julid, iri. Nah, tingkatan ketiga ini itulah para waliullah, para nabi-nabi Allah, para rasul. Dia mampu menahan hatinya, istiqomah, konsistensi dalam mengingat kepada Allah. Tidak ada sedetik pun jauh dari Allah. Maka bulan Ramadan ini, barang siapa yang bercapek-capek, bersusah-susah, di dalam kitab Maqasidus Shaum karangan Ibnu Aziz bin Abdul Salam yang dilahirkan 570 Hijriah dan wafat 660 Hijriah. Menurut beliau di dalam bukunya, orang yang puasa begitu semangat, begitu tekun, begitu penuh perjuangan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Kata Rasulullah, dia akan diampuni dosa-dosanya. Dan itu adalah kebahagiaan kita sebagai momentum di bulan Ramadan ini, kita akan dibersihkan seperti bayi yang baru lahir. Pemirsa Banten TV yang baik hatinya, alhamdulillah itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita dijadikan pribadi-pribadi yang selalu meningkatkan kualitas Ramadan kita dan diakhiri hidup kita husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Wa akhiru da'wakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.